Yang tahu kapan kita stop apa tidak hanya ada dua. Bukan asisten, dokternya dan Tuhan. Ya. Tuhan akan bilang, kau stop, masih kita jalan terus. Kena lah kita. Benar, betul. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi kita di podcast Sentra Medical Hospital Group, Sentra Stage. Kali ini saya sudah kedatangan spesial guest kita, narasumber kita pada kesempatan kali ini yang akan membahas mengenai total laparoskopik histerektomi, ya tentu saja segala sesuatu ataupun juga tindakan-tindakan yang mungkin kerap atau sering digunakan dalam konteks bidang ilmu ginekologi onkologi ya. Dan untuk membahas ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Yudi Adriansyah Eka Putra, spesialis obstetri ginekologi konsultan onkologi, dan nanti saya akan tanya-tanya lebih banyak nih dengan Dr. Yudi. Apa kabar, dokter? Kabar Sehat? baik. Alhamdulillah. Dr. Helmi. Alhamdulillah. Saya senang banget nih bisa ketemu Dr. Yudi untuk ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Ya, oke. Baik, Dok. Ini topiknya mengenai TLH ya, Dok. Iya. Total laparoskopik histerektomi. Nah, Iya. mungkin Dr. Yudi bisa menjelaskan secara sederhana kepada Sobat Sentra, kepada masyarakat, sebenarnya apa sebenarnya sih, Dok, prosedur TLH ini gitu? Ya, sama seperti operasi, tujuannya sama. Tujuannya adalah kita mengangkat rahim dengan indikasi tertentu. Misal pada kasus miom, gitu ya, atau pada kasus hiperplasia. Namun ini kita tidak membuka perut, tapi total laparoskopi histerektomi kita hanya menggunakan kamera Oke. untuk memasukkan sebagai mata kita. Kalau selama ini kan kita melihat rahimnya atau benda yang mau kita angkat secara langsung, maka perut kita buka, kita lihat dengan mata kita langsung. Betul. Ya, jadi mata telanjang. Iya, mata telanjang. Kalau ini tidak, kita membuka sebesar pakai tongkat, gitu. Ya kayak tongkat kecil. Ukuran 1 cm, 11 mili gitu. Kecil diameter. Nah, diameter. Di situ kita memasukkan udara, gas ke dalam, gas CO ke dalam abdomen atau rongga perut. Lalu dari situ juga kita memasukkan kamera. Nah, kita melihat, oh itu dia bendanya. Si dokter melihatnya secara tidak langsung, tapi melihatnya langsung ke screen. Panduannya di layar. Nah, lalu kalau kita operasi biasa melihat secara langsung dan tangan kita bisa memegang secara langsung, lalu kita menggunting, memotong rahim tadi untuk diangkat juga secara langsung, ini tidak. Kita tetap menggunakan alat kecil lain yang lebih kecil lagi, ya ukuran hanya 5 mili, ditempatkan di kamera, di sebelah kamera kiri dan kanan. Lalu alat itu kita lihat, kita pegang, tapi kita memotong yang melihat melalui kamera lagi. Ujung dari pisaunya atau ujung dari graspernya, kita hanya lihat dari kamera. Jadi kegiatan total laparoskopi ini sepenuhnya kita mengandalkan indera kita adalah mata. Mata sebagai pemandu, guidance-nya. Kalau kita operasi secara terbuka, indera kita ada 2, mata dan tangan. Tangan meraba kan. Nah, kalau ini tidak ada, kita nggak bisa meraba. Tangan kita ada di luar. Kekuatan kita hanya pada indera mata saja. Ada kekurangan dari kalau kita pakai screen gitu kan, kita melihat monitor melalui kamera. Yaitu mata itu kalau mata secara langsung dengan mata oleh kamera, kita kekurangan efek kedalaman. Efek kedalaman. Jadi kalau kita melihat langsung di depan kita ada 2 orang berjaraknya berdiri di depan kita, yang satu di belakangnya, satu lagi di depannya, atau ada 2 motor di depan kita.
tapi dia berjarak satu di belakang. Kita bisa dengan hitung dengan mata kita sendiri, oh itu kira-kira jaraknya 2 meter itu di belakangnya, atau 3 meter jaraknya. Tapi kalau terlihat di televisi, kita tidak bisa memperlihat itu motor ada sekian meter di belakang motor lain. Betul. Bisa nggak? Nggak bisa. Efek kedalamannya nggak ada. Efek kedalaman tidak ada. Itu kekurangan dari kita menggunakan kamera. Okay. Tapi dengan kelebihannya adalah kalau operasi kita adalah melihat sesuatu itu lebih presisi. Oke. Kalau kamera kan bisa didekatkan, tapi mata kita tidak bisa mendekat ke objek pada waktu kita operasi. Berarti bisa di zoom in, zoom out Iya, kameranya. betul. Jadi kalau kita mau memotong jauh lebih presisi dibandingkan kalau dengan tindakan laparotomi. Oke. Ya. Nah, untuk kekurangan kita di tangan kita tidak bisa memegang, butuh dokter yang terlatih. Pada prinsipnya operasi histerektomi ya begitu saja. Tapi karena menggunakan alat dan menggunakan mata secara tidak langsung, maka itu dipindahkan, membiasakan melihat dengan mata, dengan sekarang melihat dengan kamera. Nah, jadi si operator atau si dokternya harus mempunyai jam terbang untuk mengerjakan itu. Baik. Dok, ini kan ada kata total di depannya. Bedanya dengan laparoskopi biasa atau histerektomi biasa katakanlah. Apakah karena dia dengan kamera dia bisa melihat lapang pandang secara menyeluruh, dinamakan ada total laparoskopik histerektomi atau bagaimana, Dok? Bukan. Di depan kan total laparoskopi histerektomi. Histerektominya total itu berarti kita mengangkat seluruh dari uterus. Tapi bisa aja kita mengangkat hanya sebagian uterus. Oh, bisa juga. Makanya dia disebut subtotal. Histerektomi. Mulut rahimnya masih ditinggalkan. Total itu menyatakan mengangkat seluruh rahim, termasuk mulut rahim. Oke. Itu. Baik. Nah, sementara ada nama lain adalah total abdominal histerektomi. Nah, yang abdominal berarti perutnya dibuka. Oke. TAH singkatannya kalau TAH. Jadi itu total abdominal histerektomi. Nah, ini saya mau tanya, Dok, untuk proses tahapan operasinya ini, TLH ini seperti apa sih, Dok? Sebelum pasien dilakukan TLH ini, apa tahapan-tahapannya? Ya, tentu kita tegakkan diagnosa dulu. Seperti biasa, seperti biasa, pasien kita tegakkan diagnosanya, apa penyakitnya, misalnya, oh ya ada miom, kita terus miomnya di usia di mana dia tidak memerlukan lagi rahimnya karena dia sudah punya cukup anak, ya udah berarti kita angkat saja rahimnya. Itu sudah berumur ya, udah nggak punya anak lagi. Ya begitu. Bisa jadi belum berumur, tapi dia tidak butuh rahim lagi karena memang tidak ada rencana untuk tambah anak. Reproduksi nggak diperlukan lagi. Fungsi dari uterus atau rahim hanya 2. Yang pertama adalah fungsinya untuk reproduksi. Yang kedua, kebutuhan untuk dia haid. Kalau seorang wanita, bila dia tidak haid lagi, berarti dia tidak ada cuti untuk sholat. Ya, betul. Udah jalan terus tuh sholat puasanya. Penuh. Ya, betul. Ya, itu aja. Jadi fungsinya adalah penanda dia punya dapat haid. Sementara haid penanda seorang wanita subur. Ya. Kalau wanita yang masih mulai usia dari belasan dia menars, kemudian sampai dia usia mungkin 50 atau menjelang 50 dia haid, berarti dianggap dia masih subur. Jadi penanda sebagai subur saja, subur dan satu lagi alat reproduksi dia untuk hamil. Tapi bila
dia sudah tidak membutuhkan lagi untuk alat reproduksi, dia tidak butuh punya anak lagi, anaknya udah cukup, dan dia juga merasa tidak butuh lagi untuk validitas bahwa dia harus subur gitu, dan dia ada penyakit, ya kenapa tidak, diangkat saja. Ya itu yang pertama diagnosa kan, udah sepakat. Ya kemudian persiapan berikutnya kita akan lakukan operasi, maka medical check up. Oke, cek lab segala macam ya. Iya dong. Jadi tidak bisa kita operasi dadakan. Kita Berarti ini elektif, Dok. elektif. Siap. Karena kenapa operasi ini elektif? Operasi laparoskopi itu kita harus punya tim yang spesial. Tidak setiap orang bisa ngerjakan itu. Iya kan? Karena yang megang kamera, ya kan, yang mempersiapkan alat laparoskopi itu tidak bisa sterilisasikan dengan cara panas. Itu bahannya kan dari semi plastik. Ya. Jadi dengan cairan. Direndam cairan butuh waktu 4 sampai 12 jam. Makanya operasi yang seperti ini harus elektif. Kita ada perjanjian dulu. Dan tentu juga medical check up yang penting. Medical check up. Saya selalu operasi semuanya 100% itu elektif. Jadi dengan elektif itu menjamin keselamatan pasien. Karena orang di depan kita bisa aja kita anggap dia orang muda, sehat. Tapi kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya. Suatu ketika saya ada pasien umur 25 tahun. Dok, saya mau operasi, kata dia, saya setuju. Oke, saya mau lakukan, ambil miumnya, masih muda, masih nona. Tapi saya mau ke Bali dulu. Pergilah dia ke Bali. Nanti pulang dari Bali saya operasi, Dok. Oke. Pulang dari Bali, udah ketemu lagi saya medical check up, termasuk di Torak Foto. Saya kaget, dari radiologi kirim ke saya. Satu dari paru-parunya, yang sebelah, itu kolaps. Waduh. Pneumotorak. Terus ada dia mengeluh? Enggak. Dia ketemu saya. Sehat-sehat aja. Saya pun nggak percaya. Dia baik-baik saja kok. Dan dia ada keluhan. Tapi pneumotorak. Ya saya WSD dulu. Supaya membuka dulu. Jadi kita operasi ya harus aware benar. Medical check up yang benar. Pasien butuh puasa nggak sih, Dok, sebelum operasi dilakukan? Harus dong. Harus. Karena operasi laparoskopi itu general anestesi. Oke. Goyang-goyang kan si pasien. Sementara kita mengerjakannya kan pakai tangkai jarak jauh. Ya mainnya. Ya itu kan bergoyang 1 mili saja meleset. Ini harus fix. Oke. Jadi memang butuh persiapan benar-benar, ya Dok ya. Elektif. Saya penasaran, Dok. Elektif itu tentang waktu berapa hari sih? Misalkan ada pasien yang udah kebelet nih. Dok, saya ada mau keluar negeri. Oke lah, elektif. Bisa nggak, Dok, di tanggal sekian misalkan? Ya, let's say 3-4 hari sebelum dia berangkat. Bisa nggak diatur begitu, Dok? Atau bagaimana sih proses elektif itu? Bisa. Karena kalau operasi laparoskopi, itu pasien pemulihannya cepat. Karena luka insisinya hanya 1 cm. Kita menggunakan paling 4 sampai 5 titik. Itu tergolong minimal invasif. Ya ini minimal invasif. Ini minimal invasif. Ya, minimal invasif dalam arti kata perutnya itu lukanya sangat kecil gitu. Minim perdarahan pula. Minim perdarahan. Walau ya kita tetap sedia darah. Tetap. Minimal pokoknya namanya operasi kita harus selalu sedia darah. Saya minimal satu kantong darah harus ada. Ya demi apa? Keselamatan pasien. Oke. Nah, Dok, apakah semua jenis histerektomi ini bisa dilakukan secara laparoskopik? Hampir semuanya bisa. Hampir semua. Nah, tapi tergantung indikasinya. Misalnya pada kasus-kasus kanker serviks, kita bisa kerjakan pada masih stadium awal, stadium 1A, 1A1, 1A2,
Tapi kalau misalnya dia stadium 1B2 atau 2A2 yang bulky tumor gede nggak mungkin. Ya, yang kecil bisa kita kerjakan. Oke. Nah, Jadi ukuran tumor juga memegang ini dok ya, menentukan juga maksudnya ya. Iya. Terlalu gede agak susah. iya. Termasuk juga misalnya pada kasus kemarin ada pasien itu kanker endometrium 1B2. Stadium 1. 1B. 1B. 1B saya perkirakan tadinya 1 mungkin 1A lah ya. Tapi ternyata begitu saya laparoskopi bocor dia. Spill dia. Akhirnya karena spill saya open. Nah, karena kenapa? Spill tumornya ke dalam abdomen. Jadi dia sudah tipis dari dinding rahimnya. Maka karena spill, ya tidak mungkin saya teruskan. Kan kita harus cuci bersih-bersih. Iya. Ya, prinsip dari kalau cancer kita tidak boleh membiarkan menyisakan dan membiarkan terjadinya spill. Kalaupun spill kita harus cuci bersih. Nah, dengan laparoskopi kita nggak bisa cuci bersih-bersih. Tapi kalau kita dengan laparotomi kita bisa bersihkan semua. Itu dia. Jadi untuk yang stadium awal masih bisa dilakukan operasi laparoskopi. Masih bisa ya dok ya. Oke. Nah dok, dalam kondisi medis seperti apa TLH ini dianjurkan dok? Apakah spesifik untuk yang cancer saja atau ada yang lain juga? Enggak. Pada mio bisa kita kerjakan, Mio. pada kasus adenomiosis, endometriosis bisa kita kerjakan. Atau pada kasus misalnya kista juga bisa kita kerjakan. Yang tumor-tumor jinak di organ reproduksi. Oke, bisa dilakukan ya dok ya. Oke. Nah dok, kalau begitu apa perbedaan utama antara total laparoskopik histerektomi dengan laparotomi atau histerektomi terbuka? Apa dok bedanya? Kalau hasil akhirnya sama-sama mengangkat uterus rahim, Iya. nggak ada bedanya, Sama aja. sama Oke. saja. Hanya yang membedakan adalah kenyamanan. Oh oke. Kenyamanan ya. Kenyamanan. Pasien nyaman, dia tidak nyeri, kurang nyerinya gitu. Karena apa? Lukanya hanya insisi 1 senti, yang paling terbesar, yang lain cuma 5 mili. Nyaman. Oke. Nah, kenyamanan itu yang dicari orang. Dibandingkan dia di insisi lebar sampai 10 cm lebarnya, sudahnya tetap ada, dia harus belajar jalan lagi, beradaptasi dengan nyeri, penyembuhan lukanya butuh waktu penyembuhan luka di perutnya butuh waktu 3 minggu. 3 minggu, dia baru bisa lepas perban kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Ya. Sementara TLH ini cuma berapa hari bisa pulang aktivitas? Hanya nginep semalam. Waduh, cepet ya dok ya. Selesai operasi, Oke. nah, besoknya nginep dulu semalam, Malam. besok bagus pulang. 2 hari lah ya dok ya. Iya 2 hari. 2 hari, jadi nginep di rumah sakit 2 malam lah. 2 malam. Atau lagi sehari sebelumnya adalah persiapan. Persiapan. Ya. Kurang lebih 3 hari. Ya. Udah 2 hari dong. 2 hari. 2 hari 2 malam kan? Dari 2 malam ya. Atau 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari. Oke. 3 hari 2 malam. Nah, Oke. Nggak lebih dari itu ya. enggak lebih dari itu. Kecuali si ibunya masih mau stay di rumah sakit. Ya, staycation di rumah sakit. Ada. Bu, udah boleh pulang. Ya. Nggak Dari harus saya udah boleh nyaman. pulang. Enggak dong, boleh nggak saya masih di sini saja kira-kira 3 hari lagi? Kenapa? Di rumah nggak ada orang dong. Nah, Bisa kan? Bisa ada Itu nggak bisa, gitu? kan? Ada banyak alasan. Atau saya lebih nyaman di sini dok. Di sini masih ada yang nemani. ya ada suster yang datang Ya, ngecek kayak segala gitu. macam. Nggak mungkin dong saya ngusir si Usir, pasien kan. Iya, iya. Kan yang bayarnya. Silakan bu, nggak apa-apa. Cuma dari saya sudah clear, Ya. beres. Oke. Gitu. Jadi nyaman. Oke.
Jadi kenyamanan itulah yang dicari. Nyaman. Orang kan nyari nyaman, ya kan? Cepat pulih, cepat dia bangkit, ya kan? Seperti ada pasiennya, pasien yang dioperasi TLH ini di rumah sakit sentra. Dia berbeda dengan saudaranya juga kebetulan dilakukan miom juga operasi, ya. Berbeda mungkin seminggu lah. Yang di laparotomi dibuka perutnya, udah duluan operasi, dia kemudian nyusul, saya lakukan total laparoskopi, hysterektomi. Yang saudaranya masih tiduran di rumah, dia sudah ngantor. Dia bilang, dok saya sudah kantor. Terus itu saudara saya belum dok, masih cuti, dia nggak masih belum bisa kemana-mana, dia sudah nge-mall. Artinya cepat pulih, cepat beraktivitas. Ya. Artinya selain kenyamanan adalah itu, cepat pulihnya itu. Cepat pulih, Ya, cepat pulih. Ya. Karena nggak mau kalau kita luka yang besar itu butuh waktu untuk penyembuhan. Ya, itu butuh waktu penyembuhan. Ini dok, saya pengen tanya, apakah bisa dok proses pengangkatan kelenjar getah bening dilakukan dalam TLH ini dikaitkan dengan onkologi dok? Bisa ya? Bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Dikerjakan misalnya pada kasus-kasus kanker serviks, ya kita ngambil kelenjar getah bening di pelvic, pelvic kiri, pelvic kanan, bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Oke. Namun pada para aortik berarti di atas abdomen ke atas, itu saya nggak pernah kerjakan. Apakah karena terlalu jauh dok? Dijangkau dengan kamera? Sulit untuk melakukannya. Dan danger. Oh, danger. Danger. Oke. Danger. Kalau ngomongin danger dok nih, saya kepikiran. Bagaimana dengan resiko komplikasi dok pasca operasi TLH ini dibandingkan dengan metode lain? Apakah ada dangernya dok atau bagaimana? Ada resiko komplikasi? Ada. Jadi danger itu terkait dengan tingkat kemampuan kita untuk memprediksi bahwa apa yang akan kita lakukan itu bisa presisi apa tidak. Suatu ketika saya ketemu pasien itu sudah dilakukan riwayat operasi miomektomi, satu kali, operasi kista endometriosis 2 kali. Tapi dia masih nyeri terus. Setelah itu riwayatnya dalam rentang waktu 10 tahun ya. Nah, rahimnya masih ada. Sekarang dia nyeri lagi. Pas datang ke saya bilang, udah Bu, supaya hilang nyerinya, rahimnya diangkat aja. Jadi timbul nyerinya di situ. Terus saya tawarkan untuk operasi laparoskopi. Tapi dengan riwayat seperti itu, saya bilang, saya upayakan laparoskopi dulu Bu ya, mudah-mudahan bisa. Tapi bila tidak bisa, saya akan buka. Benar, dalamnya perlengketan. Perlengketan berat. Ada omentum dan sebagainya. Bisa saya beresin. Tapi pas langkah selanjutnya ada satu, ilium gitu, itu lengket, nempel, matur di bekas miomektominya, di uterusnya. Di situ saya langsung open saya. Mau nggak mau open? Kenapa? Ilium sangat tipis. Sementara saya hanya mengandalkan mata. Sementara kalau ada perlengketan ilium, misalnya di uterus kayak gitu, dia menempel. Tapi kalau pakai open, saya mengandalkan 2 indera, mata dan raba. Raba itu saya raba nih, dindingnya sebelah sini nih, ini batasnya di sini. Jadi saya akan memotong secara tajam di sini kira-kira. Bila salah potong dan tidak terlihat walau kecil, ilium sangat tipis, itu bakal bocor. Akibatnya terjadi komplikasi. Kalau terlihat,
Kalau terlihat kan langsung bisa Dibersihkan. di repair, Di repair. nggak ada masalah, masih bisa kita jahit secara laparoskop. Tapi bila kita tidak terlihat, lesinya kecil bener. Kan kita setelah mengerjakan tidak mungkin ilium itu kita teliti satu-satu, kita pegang pakai laparoskopi, nggak bisa. Ya, ada yang loss kita lihat itu late, kemudian terjadi kebocoran di belakang, seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian bisa terjadi Komplikasinya. Pasien terjadilah peritonitis. Nah, untuk memprediksi itu, menghindari itu, saya panggil keluarganya, ini memperkecil kan, untuk terjadi seperti komplikasi lebih baik saya open. Kita jangan ragu untuk convert. Betul. Tetap harus disampaikan adanya ya resiko-resiko tadi. Iya. Jadi sebagai operator, dokternya itu harus harus bijak untuk memperkecil kejadian komplikasi. Bila kita lihat ini danger kalau ini dikerjakan, ya kita stop di situ. Convert kita. Yang tahu kapan kita stop apa tidak hanya ada 2. Bukan asisten, dokternya dan Tuhan. Tuhan akan bilang, kau stop, gua sih kita jalan terus. Kena lah kita. Betul. Jadi kita harus tahu, kita harus punya batasan, sampai di sini saya harus stop nih. Kalau enggak, ini kemungkinan komplikasi, dan komplikasinya iya kalau saya tahu. Kalau saya nggak tahu. Makanya saya waktu itu sama guru saya dibilangin, kamu boleh saja laparoskopi, tapi kamu juga harus berani untuk convert, menyatakan kamu stop di situ, harus buka yang lebih untuk mendapatkan 2 indera yang berjalan, tangan dan mata. Jangan hanya ngandalin mata. Nah, keberanian untuk kita convert itu yang dibutuhkan untuk memperkecil kejadian komplikasi. Nah, kalau begitu dok, apa pesan dokter Yudi kepada ya mungkin para perempuan, ibu-ibu di luar sana yang mungkin ya sudah tahu diagnosanya tapi masih ragu melakukan histerektomi terlebih TLH ini dok, apa yang bisa dokter edukasi kepada mereka? Ya, untuk pasien-pasien gitu. Di rumah sakit sentra kita bisa mengerjakan dengan nyaman dan insya Allah aman, dan memberikan yang pelayanan atau servis yang terbaik bagi warga. Tidak usah khawatir atau tidak usah khawatir. Ya, kita memberikan pelayanan yang profesional. Oke. Nah, kalau gitu dok, ada mungkin sobat sentra yang pengen ketemu dokter Yudi nih, konsultasi dok, bukan minta tanda tangan ya. Dokter bisa kasih tahu dokter ada di hari apa prakteknya, jam berapa, begitu, silakan. Iya, sobat sentra, saya praktek di Rumah Sakit Sentra Medika Senin setiap jam 6 sore gitu, Senin, Rabu jam 6 sore dan hari Kamis jam 2 siang. Oke, jadi Senin dan Rabu di jam 6 sore, ya. hari Kamis jam 2 siang. Oke, ya jadi mudah-mudahan sobat sentra bisa dicatat ya jadwalnya dokter Yudi, yang mau konsultasi boleh, minta foto juga boleh. Baik, terima kasih dokter Yudi, mudah-mudahan ini edukasi ataupun hal-hal yang sudah kita bahas bisa benar-benar ya jadi wawasan baru, ya membuka cakrawala berpikir. Selama ini mungkin dapat informasi yang masih belum jelas ya. Nah, ini bisa kita luruskan ya, dok. Jadi, harapan bersama yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Betul. Baik. Sukses selalu dokter, sehat selalu. Terima kasih. Jangan kapok, kita undang di podcast selanjutnya, dok. Oke, terima kasih. Baik, Sobat Sentra, demikian obrolan saya bersama Dr. Yudi Eka Adriansyah, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan topik-topik menarik lainnya masih di podcast Sentra Medical Hospital Group Sentra Stage. Sampai jumpa.